Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hadiah. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis data panel. Ya. Nah, analisis data panel ini menggunakan 3 model, yaitu model CHAM, FEM, dan RAM. Oke. Nah, di mana analisis data panel ini adalah penggabungan dari 2 bentuk data, yaitu data cross-section dan data time series. Contoh dari data cross-section yaitu data dari beberapa perusahaan, misalnya ada perusahaan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian data time series itu adalah data runtun waktu dari beberapa tahun. Misalnya kita menggunakan data tahun 2017, 18, 19, dan seterusnya. Jadi kedua bentuk data ini cross-section dan time series, maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data panel. Nah, di sini analisis data panel kita menggunakan program Stata ya. Selanjutnya setelah kita lakukan 3 model tadi, kita akan memilih mana model yang terbaik dari 3 model tadi. Nah, pertama kita lakukan uji Chow test ya. Chow test ini memilih antara CHAM, model CHAM atau FEM. Nah, kemudian yang kedua kita lakukan uji Hausman, yaitu pemilihan antara model FEM dan RAM. Nah, yang ketiga itu adalah uji Bros and Pagan-Lagrangian multiplier, itu memilih antara model CHAM dan RAM. Jadi kita uji yang ketiga ini adalah pemilihan dari kedua uji tadi. Misalnya nih, uji Chow yang terpilih adalah model CHAM, kemudian uji yang kedua itu, kita lanjut uji yang kedua, uji Hausman, misalnya yang terpilih adalah model RAM. Nah, maka selanjutnya kita akan memilih nih antara model CHAM atau model RAM yang terbaik. Maka dilakukan adalah uji yang ketiga, uji Bros and Pagan-Lagrangian multiplier. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memilih tadi, untuk melakukan analisis data panel ini adalah pertama kita import dulu data dari Excel ke Stata. Nah, jadi pastikan dulu data yang akan Anda import itu sudah oke ya, sudah di setup di Excel. Nah, baru kita import datanya. Selanjutnya langkah kedua adalah mendeklarasikan data panel. Nah, data tadi kita pastikan di setup dengan model data panel. Nah, kemudian yang ketiga, 4, 5 itu melakukan uji 3 model tadi, uji CHAM, FEM, dan RAM. Selanjutnya kita lakukan pemilihan model. Itu dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Bros and Pagan. Pastikan saudara sudah punya datanya dalam Excel. Di sini saya punya data perusahaan, data cross-section ya. Ada perusahaan 1, saya kasih data 101 kodenya. Kemudian perusahaan kedua kodenya 102, perusahaan ketiga kodenya 103, dan seterusnya. Kemudian ini kolom kedua adalah data tahun atau data time series. Ya, saya menggunakan 3 tahun dari tahun 2018, 2019, dan 2020 secara berturut-turut. Kemudian ada 3 variabel. Pertama ada variabel Y, satu variabel Y yaitu NP, atau di sini adalah nilai perusahaan. Kemudian ada variabel X1, XR yaitu sustainability reporting. Kemudian data X2 yaitu IC atau intellectual capital. Jadi ada 3 variabel, 2 variabel X, 1 variabel Y. Nah, jadi ini pastikan ya datanya sudah ada di Excel, nanti kita tinggal import datanya ke Stata. Kita close dulu ya datanya. Ini aplikasinya, langkah pertama adalah mengimport data dari Excel ke Stata. Klik File, klik Import, kemudian Excel Spreadsheet. Nah, Bros, datanya tadi kita cari di mana? Nah, ini ya. Tadi data saya analisis data panel. Nah, ini datanya sudah diimport. Kemudian untuk nama variabelnya kita taruh ke atas. Klik ini. Import first row as variable names. Oke. Nah, datanya sudah terimport. Kemudian kita setting data ya. Setting data panel. Nah, klik longitudinal statistik, longitudinal data, ke panel data, kemudian setup and utilities, kemudian deklarasi dataset to be panel data. Oke, masukkan panel ID-nya itu perusahaan, dan time-nya di sini adalah tahun ya. Oke. Jadi kita sudah melakukan set data. Oke, kita sudah melakukan set data. Kita lihat nih, datanya sudah benar atau masih ada yang perlu diedit. Kita browse dulu, cek dulu datanya ya. Nah, oke, datanya sudah tersetting dalam bentuk panel data. Oke ya, ada data perusahaan,
data tahun, data variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Ini sudah bisa kita olah datanya ya. Pertama yang kita lakukan adalah uji CHEM. Ya. Caranya klik statistik, kemudian klik linear models, kemudian linear regression. Nah, masukkan variabel dependennya NP, dan variabel independennya di sini adalah SR dan IC. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji CHEM. Ya. Nah, kemudian uji yang kedua adalah uji FEM. Caranya klik statistik, kemudian longitudinal atau data panel, kemudian pilih linear model, kemudian linear regression. Nah, masukkan data dependennya adalah NP, independennya SR dan IC. Nah, karena ini model FEM, maka kita pilih fixed effect. Oke. Ini untuk uji FEM. Lanjut kita kepada uji REM. Klik statistik, longitudinal, linear model, linear regression, pilih random. Karena tadi fix, sekarang kita random ya, REM. GLS random, use the SWMI. Oke. Nah, kita sudah melakukan 3 uji tadi, CHEM, FEM, dan REM. Ya. Selanjutnya kita akan memilih mana model terbaik antara CHEM, FEM, dan REM. Pertama kita lakukan uji Chow. Ya. Uji Chow ini kita memilih antara CHEM dan FEM. Nah, untuk uji ini, uji Chow ini kita melakukan kode ya. Kita menggunakan kode, kita ketik regress, kemudian spasi NP, spasi SR, spasi IC, spasi I titik, spasi perusahaan. Kemudian tes PAM, I titik, spasi perusahaan. Oke, kita enter ya. Nah, langsung keluar uji Chow ya. Ini kode tadi yang kita masukkan, regress spasi NP, SR, IC, I titik, perusahaan. Kemudian untuk tes PAM-nya I titik perusahaan. Nah, untuk uji Chow, ini hasil yang kita baca. Nilai p-value-nya lebih besar dari F, maka yang terpilih adalah model CHEM. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Itu adalah uji yang kedua karena uji CHEM yang terpilih. Kita lanjut kepada uji Hausman. Uji Hausman ini memilih antara model FEM dan REM. Nah, sebelumnya berarti kita harus berarti kan kita harus memasukkan model hasil uji FEM dan REM. Kita coba eksekusi lagi ya yang model FEM. Nah, tadi caranya statistik, longitudinal, kemudian linear regression. Oke, FEM ya. FEM. Oke. Nah, jangan lupa di save ya. Kita save dulu. Caranya klik statistik. Kemudian pilih yang paling bawah itu ada post estimation. Ya, kemudian double klik manage estimation, kemudian double klik store in memory. Bikin di sini FEM. Oke, bentar. Nah, maka data FEM kita sudah tersimpan ya. Nih, estimasi FEM sudah tersimpan datanya di sini. Nah, kemudian kita lanjut kepada estimasi REM. Kita coba eksekusi lagi yang RAM-nya. Nah, tadi fix, kemudian ini RAM, random ya. Oke. Nah, keluar hasilnya ini ya. Kemudian jangan lupa disimpan. Nah, tadi kalau cara mengklik kan statistik, kemudian pilih post estimation, manage estimation, kemudian pilih store in memory. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara mengetikkan kode. Kodenya estimate store RAM. Oke. Jadi kita sudah menyimpan nih data RAM ya. Ini kan data RAM tadi, hasil data RAM kita sudah simpan. Nah, ini cara pengetikannya. Kalau cara ketik kode, ini cara ketiknya. Oke,
Nah, baru kita bisa lakukan uji frame dan rem mana yang terbaik. Caranya, pengetikannya Hausmann, rem. Nah, keluar ya, hasil uji Hausmann. Nah, nilainya di sini nilai p-value lebih besar dari chi-square yaitu 0,5382. Jadi yang terbaik adalah, yang terpilih adalah model rem. Nah, oke. Yang pertama tadi kita sudah memilih model CHAM, kemudian yang kedua model rem. Sekarang kita akan eksekusi lagi di mana yang terbaik antara model CHAM dan rem dengan menggunakan uji Lagrangian multiplier. Oke. Nah, caranya berarti kita harus eksekusi dulu nih yang CHAM sama rem ya. Statistik linear regression. Nah, oke. Kita simpan ya. Simpan dulu nih. Kemudian yang rem lagi. Random. Ini ya, udah ya. Kita eksekusi lagi. Nah, jangan lupa disimpan. Oke, baru kita bisa melakukan eksekusi untuk uji Bros and Pagan Lagrangian multiplier ya. Cara apanya pengkodeannya di sini adalah ST test 0. ST test 0 itu kodenya ya. Dan XT test 0. Nah, dapat hasilnya ya. Pengujian terakhir nilai p-value-nya lebih besar dari C-bar 2 itu sebesar 1,000, maka model yang terpilih adalah model CHAM. Jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah melakukan nih pemilihan yang pertama yang menang yang terpilih adalah untuk uji CHO, yang terpilih ada model CHAM, yang kedua uji Hausmann, yang terpilih ada model rem. Kemudian yang ketiga itu kita lakukan uji Bros and Pagan, kita melakukan pemilihan antara CHAM dan rem, kemudian yang terpilih adalah model CHAM karena nilai p-value-nya lebih besar dari 5%. Sudah persiapkan tadi semua kodenya. Nih, kita coba copy. Oke, nah kita coba ya langsung dengan cara pengkodean. Nah, pertama kita coba lagi dari awal, pilih file, kemudian import data. Import data, kita masukkan datanya. Dari Excel ke Stata, ya. Kemudian kita klik import first. Oke. Udah ya. Nah, kita cek datanya dulu. Sudah terimport apa belum? Oke, sudah ya. Datanya sudah. Oke, udah fix. Kemudian kita lakukan pengolahan mulai dari setting data sampai kepada uji yang terakhir, uji Bros and Pagan. Kita enter. Nah. Oke, nah keluar semuanya hasil yang kita lakukan pengolahan data tadi. Mulai dari awal kita setting data, ya, set data, kemudian uji CHAM, kemudian uji FEM, uji rem, kemudian uji CHO. Nih. Nah, ini hasilnya ya. Yang terpilih adalah uji CHAM, model CHAM. Kemudian uji Hausmann, ya, memilih antara FEM dan rem. Yang terpilih adalah uji rem, model rem. Kemudian yang terakhir adalah uji Bros and Pagan Lagrangian multiplier, memilih antara CHAM dan rem. Yang terpilih adalah model CHAM. Gitu teman-teman. Gampang ya kalau cara pengetikan kode, jadi kita siapkan dulu nih kodenya, apa yang mau kita uji. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.